Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Ayuhat tulab wa talibat uhibbukum fillah. Bil bidayah naftah dirasah di hadzal nahar bi qaulil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ayuhal ikhwan wal akhwat, eh, al-an saurikum eh, PPT alladzi jahastu ilaikum fi hadzal nahar. Hmm, wa ma hunaka yujad yakni PPT, ada dua PPT ya. Ada dua PPT untuk siang ini, apa namanya, untuk perkuliahan kita ya. Baik, ini apa sudah tersampaikan apa kemarin pada 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 pertemuan sebelum-sebelumnya, apa sudah sampaikan ini ya, materi ini? Belum ya? Sudah. Ada berapa jenis riset kualitatif itu? Sudah belum? Sudah apa belum? Em, ya belum, Zat. Belum tahu deh, Zat. Oke. Belum, Zat. Belum ya? Oke. Baik. Belum kita apa? Kita bahas ya. Kalau sudah, kalau ini sudah ya? Ini sudah. Yang ini sudah ya? Yang oh ya, ini saya rasa sudah nih. Ini yang apa? Yang belum yang ini ya. Jadi ini dulu kita paskan dulu yang ini ya. Jadi para mahasiswa sekalian, kalau ada pertanyaan ya, misalnya ada berapa jenis riset apa kualitatif itu kan? Nah, kalau kualitatif itu eh, yang yang terekam segini ya, sebanyak ini. Tapi mungkin ada varian-varian yang lain yang terbaru ya. Nah, seperti misalnya etnografi ya. Itu penelitian yang meneliti tentang budaya, kebiasaan, pola hidup suatu kelompok masyarakat. Misalnya sebuah masyarakat yang terbiasa dengan membaca bersama-sama surat Al-Waqiah di masjid misalnya itu. Itu budaya ya, kebiasaan ya. Kemudian ada penelitian fenomenologi ya, memahami pengalaman hidup atau live experiences individu terkait fenomena tertentu, misalnya fenomena yang viral-viral di apa di media-media itu ya, yang sekarang, misalnya apa itu yang Yai Meme itu ya, Yai Yai Meme itu dengan apa, dengan pemilik mobil rental itu kan Alhamdulillah, Ustaz. viral ya. Nah, itu fenomenologi itu yang penelitian begitu. Tapi ini kalau apa kerja wartawan ya otomatis dia mengungkapkan bagaimana asal muasal itu kan wartawan ya, kerja jurnalistik namanya. Tapi kalau kerja daripada peneliti itu dia akan melihat dari sudut ilmiahnya ya, bagaimana praktek misalnya kesabaran ya, praktek sabar dalam menghadapi orang ya, kemudian teori sabar dalam menghadapi orang begitu. Nah, itu fenomenologi, dilihat apa yang viral begitu ya. Kemudian ada grounded teori. Ya, ketika sebuah kejadian di lapangan misalnya yang dilihat kemudian menghasilkan teori yang
yang baru misalnya katakanlah sebuah teori misalnya ada orang yang coba survei ya di apa di lapangan itu katakanlah dia menemukan apa ujung dunia katakanlah ya. Dunia itu punya ujungnya ada tuh. Itu dia menghasilkan sebuah teori daripada observasi dia bahwasanya dunia dunia itu punya ujung itu punya ujungnya ya. Jadi tidak apa tidak berhenti tidak apa tidak meluas tapi dia berhenti ada ujungnya di bawahnya ada hole ada lubang besar kan. Nah begitu ya. Itu grounded teori menghasilkan teori baru karena hasil observasi di lapangan. Kemudian ada model studi kasus ya. Ada kasus yang satu yang yang apa? Yang dikaji ya. Yang studi kasus ini ya kenapa dikaji? Apa menariknya itu ketika dikaji itu menghasilkan sebuah apa istilahnya penemuan atau novelty yang baru ya. Nah, itu kasus-kasus. Ini baik kasus kasus hukum ya atau kasus itu case apalah yang istilahnya semacam satu inilah satu paket ya tentang kasus itu kan. Baik, kemudian tentang hermeneutik. Hermeneutik ini penelitian yang berkaitan dengan teks ya, dengan teks. Kajian-kajian teks ya, kajian tentang makna, kajian simbol ya, dalam konteks sosial atau religius. Nah, hermeneutik itu kajian tafsir kebanyakan masuk dalam wilayah ini, wilayah kajian teks, kajian makna ya. Apa makna fuadun? Apa makna sadrun? Apa makna lubun ya? Apa makna nuha? Apa makna apa tadi? Fuadun, kalbun, lubun, sadrun, nuha ya, ulin nuha. Kalau lubun jamaknya albab ya, ulil albab atau ulul albab ya. Apa makna itu? Kenapa terjemahannya itu dalam terjemahan di, disimbolkan atau disampaikan dengan makna hati ya. Padahal itu adalah sesuatu yang berbeda-beda. Kalau emang sama, kenapa nggak Allah pilih satu kata saja ya? Inna sam'a wal absara wal afidah. Ya. Nah, jadi apa? eh, Kenapa nggak dipilih satu aja? Tapi kenapa dia beda-beda? Dipilih. Nah, itu ada maksudnya, ada maknanya. Itu kajian hermeneutik ya. Kemudian kajian heuristik berfokus pada pengalaman peneliti sendiri untuk menemukan makna penelitian. Si peneliti ini ingin mengkaji, dia turun ke sebuah, ini seperti kajian antropologi ya. Dia turun ke sebuah kampung ya. Kemudian dia ber, ber, berkehidupan ataupun bersama-sama dengan masyarakat kampung tersebut karena ada satu yang mau dicari di kampung itu ya. Apa yang dicari di kampung itu dia ingin eh, membukanya begitu ya. Nah, apa dia meneliti turun ke kampung itu ya. Nah, ini karena 1 Oktober ya kalau misalnya peneliti-peneliti barat itu kan meneliti tentang apa tiga apa latar belakang G30 SPKI misalnya gitu kan. Nah, itu marak sekali ya. Dan tapi belakangan lain tidak diteliti secara detail begitu ya, tidak ada videonya, tidak ada ininya ya. Kan ada kejadian-kejadian lain juga yang terjadi di Indonesia ini kan, tapi tidak diteliti dengan itu ya. Itu heuristik itu dia lebih ini pengalaman si peneliti dia turun ke sebuah kampung, sebuah lokus tempat penelitian dia ya, dia teliti apa yang ingin dia diincarnya. Itu seperti kerja kerja mata-mata ya, ya wartawan dia mata-mata. Baik, berikutnya ada naratif research, mengkaji kisah hidup, pengalaman atau cerita individu kelompok. Ada kisah-kisah orang yang menarik untuk diteliti yang kiranya itu tidak terekspos dengan baik ataupun tidak tertulis secara rapi ya di buku ya
di mana-mana pun tidak terus secara rapi. Oleh karenanya, memang yang hal seperti ini, misalnya kisah siapa misalnya yang mau teliti yang tidak ada ininya, tidak ada sumbernya. Jadi si penulis ya berinisiatif untuk membuat apa penelitian inilah seperti apa biografi ya. Baik, berikutnya action research atau penelitian tindakan ya. Peneliti sekaligus melakukan tindakan perbaikan dalam praktek sosial pendidikan ya. Jadi ada semacam apa sebuah kekurangan dalam praktek misalnya pendidikan ya si peneliti itu turun dia untuk meneliti dan memberikan sebuah tindakan untuk perbaikannya. Misalnya sebuah sekolah ya tidak mempunyai katakanlah rubrik ya, rubrik untuk penilaian sesuatu apa penilaian mata kuliah begitu ya ataupun mata pelajaran. Dia melihat ini sebuah kekurangan, jadi dia berinisiatif untuk apa meneliti dan membuat semacam perbaikan ya untuk apa sekolah tersebut ya. Nah, ini ada yang peneliti yang namanya action research ya. Dia langsung apa turun tangan untuk memperbaiki itu. Baik, ini secara apa? Secara ininya ya, secara istilahnya umum ya. Nah, ini secara detail ya, bahwasanya etnografi itu penjelasan berakar dari antropologi. Etnografi meneliti secara mendalam budaya, tradisi, dan cara hidup suatu kelompok masyarakat. Ya. Observasi partisipan tinggal bersama subjek penelitian berkombinasi bahasa, simbol, dan kebiasaan. Itu meneliti praktek keagamaan masyarakat Kudus atau tradisi kenduri di Aceh misalnya. Jadi dia si ini turun ya, fenomenologi yang tadi saya sampaikan ya. Eh, ya, oke. Terus di teori ya, mengembangkan teori baru yang lahir dari data lapangan, kan menguji teori lama ya. Nah, ini apa? Menggunakan open coding, aksi coding, selective coding. Nah, ini ilmu komputer ya. Baik, berikutnya, nah, ini kenapa nggak kelihatan lagi ya? Ya, saya rasa, oh ya, ini sudah baik. Saya rasa ini ya penjelasannya untuk ini, untuk slide ini. Kemudian kita pindah ke slide yang berikutnya ya. Sudah kelihatan di layar? Sudah, Pak. Oke, baik. Tadi eh, jenis penelitian kualitatif ya. Sekarang ini, apa saja poin yang harus berada di latar belakang masalah? Ini kita sudah masuk ke dalam inti sebenarnya ya. Sebelum itu gini, yang mahasiswa saya yang 27 orang yang hadir ini apakah sudah punya Google Scholar semuanya? Saya tanya, Ada yang belum start. apakah sudah punya Google Scholar? Belum start. Yang yang sudah ada siapa? Nggak ada satupun ya? Oke, baik. Nanti tolong dibuat ya. Nanti tolong dibuat. Yang tem yang yang mengerti tolong bantu temannya. Kalau nggak ya sudah ke kantor aja nanti jumpai saya untuk buat Google Scholar ya. Google Scholar-nya dibuat ya. Jangan tidak ada Google Scholar nanti apa ininya akan masuk ke situ. Jadi dibuat Google Scholar ya. Untuk akun Scopus sudah punya? Belum? Belum ya? Ya belum start. Oke, siapa nih PJ? Tolonglah dikondisikan bagaimana Google Scholar-nya punya, kemudian akun Scopusnya juga punya ya. Baik, kita pindah ke sini. Apa saja poin yang harus ada di latar belakang masalah?
Nah, apa saja yang poin yang harus ada di latar belakang masalah? Ya, yang pertama ini susunan idealnya ya. Nah, jadi dalam satu latar belakang masalah itu ya pada bab satu itu kan isinya kan paragraf-paragraf ya kan. Semua paragraf-paragraf itu kalau bukan kalau bisa wajib ada ini enam 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 poin ini ya di latar belakang masalah itu ya. Enam poin ini wajib ada pada latar belakang masalah. Jadi ini saya bagi nanti saya bagi. Ya, penjelasan umum tentang topik. Ya, topiknya relevan dengan ini kan. Topiknya harus relevan dengan prodi. Topik yang relevan dengan isi prodi gitu ya. Nah, topik yang relevan dengan apa? Dengan visi prodi. Kalau nggak relevan ya harus relevan. Tidak boleh kita teliti yang di luar kita ya. Kemudian masalah nyata, aktual, dan update kajian terdahulu, gap, urgensi, arah fokus penelitian ya. Baik, kita jelaskan sesuatunya. Enam ini harus ada. Yang pertama, konteks umum penelitian atau penjelasan umum ya tentang topik yang relevan dengan visi prodi. Dah, ini dia. Yang pertama, menguraikan gambaran besar ya terkait topik yang diangkat ya. Kemudian menunjukkan mengapa isu ini penting di bidang keilmuan maupun praktik. Nah, ini pada konteks umumnya. Susunan kalimatnya bagaimana? Susunan kalimatnya dalam paragraf yaitu satu poinnya apa, kemudian reason satu, tambah reason dua, tambah evidence satu, tambah evidence dua, dan conclusion ya. Baik, kalau kita contohkan, ya, kalau kita contohkan misalnya apa? Sudah terlihat di layar kertas putih, ada terlihat di layar. Masih tulisan ada beberapa jenis riset kualitatif, Ustaz. Layarnya. Oke, sebentar. Ya, sekarang apa terlihat kertas putih di layar? Sudah, Ustaz. Oke, baik. Misalnya ya, tadi rumusnya tadi, oke, ini rumusnya ya. Di setiap kalimat itu susunannya begini. Nah, misalnya kita contohkan yang pertama ya. Yang pertama kita sampaikan poinnya dalam setiap paragraf ya, poin. Selain dari yang tadi, yang susunan tadi, ini kan susunan yang harus ada dalam satu latar belakang masalah itu ya. Tapi nanti susunan paragrafnya itu itu harus susunan seperti ini. Kita contohkan misalnya ya, poinnya apa misalnya? Saya tidak bawa ke Quran, saya bawa ke hal yang lain lah supaya apa menjadi istilahnya berkesan ya. Baik, yang pertama begini ya. Poinnya apa? Setiap kucing yang punya warna tiga itu menunjukkan kelamin betina ya. Nah, ini poinnya.
Ini poinnya. Titik. Sudah. Kemudian re- reasonnya. Kemudian reasonnya. Reason, alasan ya, alasan satu. Kenapa setiap kucing yang punya warna tiga itu menunjukkan kelamin betina? Alasannya, ya, eh, ini dikarenakan, misalnya, dia memiliki eh, memiliki istilahnya apa ya? eh, Memiliki variasi warna untuk diturunkan pada eh, apa anaknya, misalnya anaknya titik misalnya. Nah, sama lagi desain kedua, hal ini juga apa alasan lain, misalnya desain lain, hal ini juga misalnya memudahkan bagi kucing jantan untuk bisa mengenalinya. Dah, ini kita katakan reason dua, ya. Jadi yang tadi adalah ini reason satu, ya. Dah, oke. Kemudian evidence, bukti. Apa buktinya? Nah, kita harus sebutkan buktinya. Nah, eh, apa? Sebagai bukti dari pernyataan, ya, pernyataan di atas, sebagai bukti dari pernyataan di atas, sebagai bukti dari pernyataan di atas, saya menemukan, ya, saya menemukan kucing di wilayah sekitar saya yang bercorak hijau warna adalah perempuan, adalah betina, ya, adalah betina. Ini namanya evidence satu, ya. Saya bilang ya satu. Nah, oke. Nah, mana evidence duanya? Ya, mana evidence duanya? Evidence duanya, hal tersebut juga hal tersebut juga disebutkan dalam sebuah hasil riset yang dilakukan oleh eh, siapa, misalnya dilakukan oleh siapa misalnya. Oleh misalnya katakanlah riset oleh Yahya misalnya, ya. Yamin misalnya, ya. Hal ini juga disebutkan dalam sebuah hasil riset yang dilakukan oleh Yamin Yamin dalam risetnya yang berjudul misalnya kucing apa, pengaruh, misalnya gini, ya, pengaruh warna terhadap kelamin kucing. Nah, kucing lah pada pada hasil 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 riset tersebut menyebutkan hal yang sama persis, ya, dengan apa yang
dialami oleh saya selaku peneliti, selaku peneliti. Udah. Kemudian ini kan sudah evidence berapa nih? Evidence 2, katakannya ini evidence 2, bukti 2 ya. Kemudian nah, di sini kita apa? Kita sebutkan ini apa namanya? Sumbernya, sumbernya dari mana itu. Kita sebutkan yang tadi yang ini dia ya, referensi referensi yang ada di dia. Kita kita cari itunya, kita jadikan sebagai referensi ya. Mana nih nggak keluar kok. Nah, jadikan ini apa sebagai referensi kita harus harus cari itu apa referensinya ya. Kita harus cari itu di mana misalnya itu referensinya. Nah, ini kalau kalau kita ini apa ilmu agama itu sudah pasti nanti dia minta inilah ya. Tapi sekarang gini dulu, kita cari dulu sumbernya. Misalnya katakanlah sumbernya itu ada di eh, apa? Bentar ya. Ada di katakanlah di mana kita buat di Go Scholar ya, cari Go Scholar misalnya ya. Jadi Go Scholar kita, kita cari isinya adalah misalnya kucing ya. Warna kucing misalnya kita buat warna kucing ya. Cari. Nah, ini misalnya nah ini kan apa? Ini warna kucing dan ras kan? Nah, ini ya perhatikan yang di zoom ya. Ini caranya kalau kita ketemu seperti ini kita menjadikan dia sebagai itu kita caranya begini. Ini ada tulisan cite atau site ya. Ambil klik dia. Kemudian kita pindahin dulu nih. Kemudian dia refman ini, refman ya. Refman sudah masuk ada scholar list. Kemudian buka mandiri kita. Jadi mau masukkan di mana dia penelitian itu, katakanlah penelitian itu mau dimasukkan pada misalnya inilah ya di sini misalnya kan. Kita buat foldernya nanti kan folder di sini buat folder satu misalnya kucing misalnya gitu ya. Kucing ya. Ya, kemudian ambil itu yang tadi yang list tadi itu add files, kemudian ambil listnya ini, kemudian open, nah, masuk dari sini ya. Ini tentang kucing. Nah, jadi nanti ketika sudah kita buat seperti ini, kita kan harus sebutkan referensi ya kan. Nah, referensinya itu setelah kita sebutkan begitu, ya kita sebutkan di sini ya di referensi ini. Dia setelah titik ya, titik baru di sini ya. Kemudian insert, insert tadi buka go to Mendeley, ambil yang kucing ini, kemudian masukkan situ dia. Nah, sudah keluar ini ya. Mailani et al. Dah. Nah, ini kita sebutkan referensinya. Nah, kalau ini modelnya apa IPE atau apa ya, itu titiknya di sini, tapi ini kita ganti saja. Cara gantinya di sini. Nah, dia jadi. Nah, nantilah kita cara gantinya. Sudah. Nah, kemudian ini kan sudah E2. Ini E2. Nah, kemudian baru kita kesimpulannya, kan kesimpulan tadi. Evidence dan dua conclusion kesimpulannya. Oleh karenanya, oleh karenanya kami atau eh, saya menyimpulkan bahwa apa warna apa ma- oleh karena itu saya menyimpulkan bahwa ada
pengaruh pengaruh warna, ada pengaruh jumlah warna terhadap kelamin ya, kelamin kelamin eh, kucing misalnya gitu ya. Titik. Nah, ini kesimpulannya kita kasih kode dia dengan huruf C, conclusion ya. Ini kok C begitu. C. Yes. C. Itu ya. Baik, setelah ini kemudian kita susun paragrafnya supaya menjadi rapi ya. Home. Jadi, ini dia. Saya pilih di sini. Nah, ini kita blok dulu. Kita blok biar rapi ya. Kemudian kita setting di sini ya. Yang pertama alignmentnya justified. Dan spasinya biasanya 1,5 ya. Kemudian ini ya dibuat 0 saja. Kemudian ini dibuat plus line. 1,27. Kemudian oke. Nah, inilah dia seperti ini ya. Nah, kemudian nanti pada setelah ini kan baru satu paragraf nih. Nah, polanya seperti ini. Coba perhatikan. Kalau kita ikut pola seperti ini, itu satu satu paragraf itu tidak tidak hanya berisi 5 baris, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi satu paragraf itu isinya antara 10 atau 9 gitu ya. 10 atau 9 baris itu. Itu satu paragraf begitu isinya. Jadi polanya bagaimana ya? Polanya seperti ini. Nah, jadi kalau pola seperti ini, orang yang baca itu dia apa terhipnotis ya, tidak loncat, tidak ada apa loncat loncat cerita ya, tidak cerita, kalau bahasa seperti itu pasti cerita menyambung. Setiap kucing yang punya warna 3 itu menunjukkan kelamin betina, itu poinnya. Ini karena kan dia memiliki variasi warna terutama pada anaknya, ada satu. Hal ini juga memudahkan ikut nyata untuk bisa mengenalinya, Arzen 2 kan. Sebagai bukti dengan data, saya menemukan kucing di sekitar saya mencatat 3 warna adalah betina. Bukti satu. Hal tersebut disebutkan dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Yamin dalam risetnya menunjukkan pengaruh warna terhadap kelamin kucing. Nah, sebutkan risetnya. Misalnya Melani ya. Nah, gitu kan. Hasil riset tersebut, yang ini kalau di sini sumbernya Melani, di sini bukan Yamin, tapi Melani di sini ya. Sini Melani. Dalam sebuah penelitian dilakukan oleh Melani dalam risetnya menunjukkan pengaruh warna terhadap kelamin kucing. Nah, itu dia. Hasil tersebut menyebutkan hal yang sama persis dengan apa yang dialami oleh saya selaku peneliti. Oleh karenanya saya menyimpulkan bahwa ada pengaruh jumlah warna terhadap kelamin kucing. Nah, itu kesimpulannya. Nah, ini baru paragraf 1. Nanti paragraf 2, paragraf 3 polanya begitu sama ya. Nanti di akhirnya ya, di akhir nanti kita buat semacam daftar pusaka, nah. Kemudian baru yang tadi yang sudah kita testasi itu kita inikan, kita apa? Kita sebutkan dia. Cara penyebutannya apa kita buat semacam kita klik ya. Nah, ini taruh kursor di sini, kemudian kita klik ini. Ini kita ganti dulu. Kalau kita orang agama atau religious studies, ya, orang-orang kajian-kajian agama itu biasa dia pakai Chicago Manual of Style Edition Full Note. Ini full note. Klik ini ya, dia berubah. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian di sini kan kita harus ketik lagi, tapi karena pakai Mendeley itu dia hanya insert bibliografi. Nah, kemudian dia langsung muncul di sini secara otomatis ya. Nah, jadi Mendeley ini wajib di grup. Apakah sudah saya bagi? Kalau belum nanti apa? Sepertinya sudah saya bagi belum ya? Belum ya? Sudah. Mendeley udah saya bagi belum?
Belum ya? Nanti di laptopnya itu semuanya pasang Mendeley. Oh, saya nggak mau Mendeley, Pak. Saya maunya apa? Saya punya Zutiru misalnya. Nah, itu terserah. Saya udah apa sudah kasih. Tapi kalau dia mau Zutiru segala, ya monggo. Yang penting harus ada ya. Itu saya bagi di grup itu. Itu di download, dipasang di laptop itu. Jadi nanti caranya seperti ini ya. Caranya seperti ini. Ini nggak ada istilah pakai manual-manual ketik-ketik itu nggak ada. Pakai ini dia. Ini yang paling bagus pakai ini. Jadi tersistem bagus ya. Ya, teknologi ya. Nah, sudah paham ini kira-kira ya. Baik, berikutnya ini untuk ini baru satu paragraf. Nah, paragraf ini bicara tentang apa poinnya. Kita lihat pada baris atas saja. Jadi poinnya ini warna tiga itu menunjukkan apa kelamin, nah, jenis kelamin ya. Yaitu betina kan. Nah, baik. Sekarang kita kembali ke ini. Sudah kelihatan lagi PPT-nya? Sudah Ustaz. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Ustadz. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, ini eh, mana dia lanjutan? Oke, sebentar. Ini tadi ya. Nah, kemudian yang tadi yang pertama tadi apa? Stop. Ada mesin macet tuh. Nah, ini susunan penjelasan umum tentang topi relevan dengan visi prodi. Nanti dengan apa apa visi prodi ada integrasi iptek apa? Integrasi iptek, kemudian ada integrasi dengan Muhammadiyahan ya. Nanti ini akan aja lah dihubungkan saja. Dah, ini baru konteks umum. Jadi kalau bicara penelitian dalam konteks umumnya bagaimana masalah contoh katakanlah tentang masalah wakaf misalnya ya. Wakaf itu bukan wakaf harta tapi ibtidak wal wakaf ya yang tajwid itu kan. Masalah wakaf misalnya tidak bersesuaian dengan apa kaidah wakaf sebuah Quran dan tidak bersesuaian dengan kaidah wakaf misalnya. Nah, itu mau diteliti ya monggo ya. Itu itu bagus. Jadi jelaskan dulu secara umum awal-awalnya bagaimana tentang wakaf itu. Apa hubungan wakaf dengan prodi ya kan? Nah, itu isu-isu penting di masalah wakaf itu disampaikan. Nah, kemudian yang kedua itu pada paragraf yang kita susun yang kedua itu menyajikan fakta, data atau kondisi nyata yang latar belakangi penelitian. Apa masalah aktual daripada wakaf itu? Ya, wakaf, ilmu wakaf. Apa yang faktualnya apa? Yang aktualnya apa? Yang terbaru itu apa dari masalah wakaf? Ya wakaf itu wakaf wal ibtida ya berhenti dan memulai bacaan. Misalnya kan? Apa yang aktualnya? Itu kita cari dulu, nanti disebutkan seperti pola yang tadi saya sampaikan setiap paragraf ya. Kemudian ini juga bisa berupa fenomena sosial, keagamaan, historis, atau bahkan perkembangan teori. Nah, baik. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga itu nanti pada paragraf itu juga harus ada semacam kajian terdahulu ya. Dalam paragraf itu juga harus ada semacam kajian terdahulu. Ada berapa penelitian yang membahas tentang kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian kita. Itu disebutkan juga berdasarkan masalah ya. Nah, kemudian disebutkan juga kita komentari penelitian mereka itu. Komentarnya apa? Komentarnya yaitu penelitian kita itu berbeda dengan penelitian dia begitu ya. Jadi jangan apa? Jangan sama. Jadi beda gitu. Baik, sebentar macet lagi nih. Oke, udah jalan.
Oke, tadi yang ketiga ya. Kemudian paragraf yang berikutnya, ini yang penting ini. Dalam paragraf itu harus ada paragraf latar belakang masalah ya. Dalam paragraf itu harus ada semacam gap research atau research gap. Nah, ini yang paling penting. Jadi panjenengan kalau buat research itu jangan fokus pada judul, tapi fokus pada gapnya dulu. Karena kalau gapnya tidak ditemukan, maka penelitian itu ya gagal. Itu bukan penelitian. Dalam penelitian itu yang penting itu gap, ya. Apa itu gap? Gap itu kesenjangan, ya. Kesenjangan antara teori dengan praktek. Dan juga ada celah, kelemahan atau keterbatasan kajian yang ada. Nah, ini gap, ya. Jadi ada semacam yang tidak apa sesuai begitu ya. Kalau sederhananya begini ya, teori dengan praktek tidak sesuai. Nah, contoh itu yang di layar itu kan. Dalam teori kaidah bahasa itu disebutkan bahwasanya jikalau isimnya adalah muzakkar, maka fa'ilnya juga harus muzakkar ya. Nah, misalnya zahaba zaidun ya. Zahaba zaidun. Zahaba itu muzakkar ya. Siapa yang pergi? Zaidun pergi ya. Zaidan ya. Kenapa nggak Zaidan, Pak? Nah, Zaidan kalau dia nasab ya. Ini Zaidun ya. Zahaba Zaidun. Zahabanya fiil menunjukkan terhadap apa muzakkar ya. Zaidunnya isim muzakkar ya. Nah, itu kaidahnya begitu dalam bahasa Arab. Akan tetapi pada surat Yusuf ayat 30 itu kita temukan tidak mengikuti kaidah tersebut. Mana contohnya? Ini waqalan waqala niswatun fil Madinah ya. Waqala niswatun fil Madinah. Qalanya muzakkar, niswahnya muannas. Isim muannas ini kan ada tamar butah berarti muannas. Nah, ini tidak sesuai dengan kaidah. Kaidah apa? Kaidah bahasa Arab. Ini tidak sesuai. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Itulah perlu diadakannya sebuah penelitian untuk menyelesaikan ini ya. Secara isim dia berbeda, tapi secara apa praktek yang kita temukan Quran juga ditemukan yang berbeda dengan kaidah tersebut. Ini contohnya ya. Ada lagi yang lain? Nah, silakan cari sendiri ya. Hmm, ada ada nih. Berarti berarti bagaimana itu Pak? Ya, berarti begini. Quran itu tidak ikut dia kaidah bahasa Arab itu. Karena kan duluan lahir Al-Quran daripada kaidah bahasa Arab. Ingat ya, kaidah bahasa itu ada ilmu logika. Bahasa itu ilmu logika, sama seperti matematika. Ilmu bahasa itu ilmu logika, sama seperti ilmu matematika. Ya, ketun artinya apa? Kucing. Ya. Ah, artinya kucing. Tidak bisa kita bilang kitun itu kambing. Kenapa? Karena logikanya begitu. Logika bahasanya begitu. Karena sepakat orang kitun itu adalah kucing, bukan kambing. Ya. Sepakat orang begitu. Nah, ini sama halnya begitu juga. Ini sepakat orang bahasa bahwasanya isimnya zakar, maka failnya juga harus muzakar. Tapi ditemukan prakteknya seperti ini ya, yang berbeda. Itu namanya gap. Tidak sesuai antara teori
dengan praktek ya, itu gap. Nah, silahkan itu diselesaikan. Ayo silahkan selesaikan tuh bagaimana jawabannya. Ada yang tahu nggak jawabannya di sini? Coba yang 30 orang nih yang hadir ini, ada yang tahu nggak jawabannya itu apa jawabannya? Ada yang tahu nggak? Hmm, Coba, siapa yang tahu jawabannya? Yo, Bentar Ustaz, mikir Ustaz. hah? Mikir dulu bener Ustaz. tuh. Coba. Itu nggak akan bisa jawab kalau ditanya sekarang. Itu jawabannya harus dibuat penelitian. Tidak bisa dijawab sekarang itu karena itu mendalam itu harus cari. Harus cari dia tuh ya. Jadi dari mana saya berangkat ini? Nah, inilah yang namanya yang fakta realnya ya. Yang ini kita tunjukkan bahwasanya ini berbeda. Itu yang harus diselesaikan. Baik, itu saya tunggu nantilah jawabannya lah ya. Nah, seperti ini yang namanya penelitian. Nggak usah pikir judul judul dulu, pikir gapnya dulu. Mau dibuat apa itu yang mau diselesaikan itu ya. Baik, nah ini dia yang berikutnya. Gap itu bisa karena evidence, karena bukti. Jadi bukti dia itu kurang, bukti kita lengkap. Atau bukti si A sama bukti penelitian dari si A dan bukti penelitian dari si B itu masing-masing kurang. Baru dilengkapi bisa. Kemudian ada gap, knowledge gap. Knowledge gap. Misalnya a lack of understanding or information regarding a particular subject. Ya. Atau itu dia ada semacam kekurangan pemahaman informasi ya. Ah, tentang subjek utama. Jadi penelitian orang itu kurang itu sisi knowledge-nya. Nah, itu bisa jadi gap ya. Nah, kemudian practical knowledge gap. A gap of practical understanding and application of theoretical knowledge in real world context ya. Ada kekurangan ya. Nah, kemudian apa lagi? Empirical gap. Kemudian ada lagi empirical gap itu gap yang terlihat secara nyata ya, secara realnya itu, secara fisiknya itu, secara nyata bendanya itu ya, dia tidak tidak apa, tidak sama. Contoh, katakanlah sama-sama HP iPhone misalnya, satu harganya 24 juta, satu harganya 2 juta 400 ya, itu kan gap ya. Sama-sama HP iPhone satu harga 24 juta, satu harga 2.400.000. Nah, itu gap. Apa yang mau kenapa bisa jadi gap, Pak? Ya karena berbeda. Kenapa bisa berbeda harganya? Mereknya sama, diteliti bagian mana yang berbeda. Nanti disimpulkan. Nah, itu dia itu gap. Theoretical gap misalnya, teorinya berbeda. Satu teori mengatakan bumi datar, satu teori bumi bulat itu kan gap ya, diselesaikan ya. Jadi dia biar jangan bingung. Jadi gap itu tidak hanya teori sama teori, tapi teori praktek. Tapi kalau saya itu lebih lebih mengunci kepada teori dengan teori atau teori dengan praktek. Kalau saya itu ya. Kalau saya yang saya apa jalani sekarang itu ya, teorinya berbeda ya, gitu ya. Baik, mana tadi?
Yang, Lapar. yang kelima itu menyampaikan relevansi dan urgensi penelitian. Dalam latar belakang masalah itu ada paragraf ya yang menyampaikan tentang mengapa penelitian ini perlu dilakukan sekarang. Kenapa dia perlu dilakukan sekarang? Dan relevansinya ya. Kemudian ada penjelasan tentang manfaat teoritis atau kontribusi keilmuan dan praktek solusi atas masalah nyata. Jadi nanti kalau Anda membuat jawaban terhadap yang tadi, yang tidak sinkron tadi antara teori sama itu, maka itu ada kontribusi. Ya, itu disampaikan ada paragrafnya, ya. Baik, itu nomor itu yang kelima. Berikutnya habis ya. Ini yang kelima, kemudian yang terakhir itu ada paragraf yang menyebutkan tentang fokus permasalahan, ya, mengarahkan dari umum ke khusus yang tadi ya. Nah, terakhir mengkerucut-kerucut kemudian membawa pembaca menuju rumusan masalah penelitian ya. Rumusan masalah itu sudah dibincangkan di latar belakang masalah. Jadi rumusan masalah itu tidak bisa muncul dengan tiba-tiba seketika muncul tidak ya. Tapi rumusan masalah itu harus dibincangkan ya, di apa dibahas ya. Masalah-masalah itu harus harus dibahas dalam latar belakang masalah sehingga dia ada kaitannya. Jadi ini saya rasa untuk apa namanya pertemuan ini ya. Ini saya rasa pertemuan ini saja. Jadi PR-nya itu apa? Silahkan buat silahkan buat latar belakang masalah ya. Ini PR-nya apa? Buatlah latar belakang masalah ya. Latar belakang masalah yang terdiri dari 6 poin tersebut ya. 6 poin ini ya. Yang ini kan 6 poin nih ya, buat itu dia. Kemudian setelah apa? eh, Berapa halaman ya? Sebanyak 2 halaman. Ya. 1,5 spasi ya. Tugas. Buatlah judul sementara ya. Nanti nanti judulnya saya perbaiki lah ya. Pokoknya ini dulu lah di apa? Ditegaskan ini dulu supaya supaya istilahnya supaya jelas ya. Baik, silakan mungkin ada yang mau bertanya monggo. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Afwan Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ya, monggo. Berarti sementara ini untuk sampai ke pertemuan selanjutnya pekan depan ini sementara buat judul dan latar belakang ya Ustaz. Iya, jadi langsung aksi terus ya. Sekarang ini langsung memulai dengan membuat latar belakang masalah sesuai yang saya sampaikan tadi. Ya, jadi terus buat latar belakang masalah. Karena kalau kuliah hanya omon-omon ya tidak ada kerja karena metode penelitian kan metode itu kan langkah-langkah, dia berarti gerakan ya. Gerakan ya, ada perubahan ya, ada harakah ya. Fil harakah berkah. Ya.
dalam gerakan nah, itu ada pasti ada berkah. Nah, ini apa? Buat itu ya. Buat ini sudah bisa buat buat terus ya masing-masing individu. Kelompok yang satu itu bertugas untuk menyelesaikan tugas-tugas kawannya, menyelesaikan artinya di sini memeriksa ya, memeriksa tugas-tugas kawannya itu apakah sudah apa sesuai itu atau belum ya. Di kelompok satu itu ya dia menjaga ya bab satu ya bisa selesai ya dalam dalam waktu yang inilah mereka periksa itu ya. Jadi membantu saya untuk memeriksa itu bab satu. Nah, sekarang udah kita mulai ya. Bab satunya udah kita mulai. Jadi silakan buat latar belakang masalah. Tuh, baik. Ada lagi yang lain, monggo. Ada? Mas, kalau saya ingin bertanya, Ya, untuk paragraf yang contoh yang kucing tadi itu untuk susunan paragraf di pembahasan atau di latar belakang atau buat di mana aja Ustaz? ya baik. Itu eh, pola yang tadi, yang pola apa namanya, yang susunan tadi ya, itu dipraktekkan pola itu pada latar belakang masalah. Ya. Pada latar belakang masalah dipraktekkan pola yang seperti itu. Nah, jadi apa berketerusan dia dipraktekkan pada latar belakang masalah. Apakah semuanya perlu seperti itu? Saya rasa kondisional ya. Kalau yang di pembahasan katakan nanti di bab berapa yang empat itu, kalau mau diikuti pola ini bahkan lebih bagus karena ini ada polanya dia lebih bagus. Tapi kalau latar belakang masalah dia wajib ya. Kalau pola ini karena kan itu kan awalan kita membaca penelitian orang itu awalnya seperti itu. Jadi kalau awalnya saja tidak menarik sama sekali ya, maka di depannya tidak ini. Jadi saran saya ya, ilmu ini tidak banyak yang tahu nih yang bagian-bagian seperti ini yang sampaikan sudah secara detail bagaimana paragrafnya, apa komponen dalam sebuah paragraf itu. Itu nggak semuanya orang tahu ini ilmunya ini ya. Nah, jadi saran saya untuk latar belakang masalah ya, silahkan mengikuti contoh yang ini, yang apa tadi, yang warna kucing itu ya. Ini kan saya kasih apa tadi istilahnya contoh ya, simulasinya kita contohkan begini cara terus kan enak bacanya kalau sudah begitu ya. Jadi 10 baris atau 10 ya kalimat atau 10 baris lah kita katakan dalam sebuah paragraf itu tidak ini tidak tidak bebas tapi dia ada ininya ada polanya ya untuk membuat itu ya apa gitu pertanyaannya Mas terjawab enggak kira-kira Terjawab Ustaz. Boleh ditampilkan lagi Ustaz, contoh yang kucing tadi buat biasa. yang mana itu Yang ada poin terus apa yang ada alasan yang satu ini ya dua. oke nanti ini kan ini kalau perlu nanti saya bagi di grup lah ya. Saya ini ya saya screenshot aja ya screenshot nanti saya bagi di grup ya nanti bisa dilihat nanti itunya yang PPT-nya juga saya bagi di grup ya nanti bisa dilihat. Baik Ustaz. Hmm. Ada lagi yang bertanya? Semangat ya, karena penelitian ini skill, bukan hanya kuliah aja, tapi dia skill. Kalau jenengan bisa itu dan terbiasa nanti udah mengawali itu menjadi modal ke depan ya. Kadang nanti kalau jadi dosen udah pasti wajib meneliti. Ya. Tapi kalau misalnya nanti jadinya apa peneliti, ya, nah, itu emang harus lebih luas lagi kan, nggak hanya harus kuasai
ilmu Quran dan tafsir. Katakanlah nanti jadi peneliti sosial humaniora atau sosial religius misalnya. Itu kan harus paham betul masalah ilmu sosial yang berkaitan dengan religius. Modal jenengan ilmu tafsir Quran itu adalah modal besar karena nggak semua apa orang peneliti religius itu menguasai tafsir dan menguasai Quran. Nah, itu. Jadi kalau bicara katakanlah modal awal jadi peneliti itu besar dia ininya apa ininya ya apa istilahnya ujrahnya itu besar ya jadi payahnya itu dia besar dia. Jadi dapat ujrah lah kita katakan ya. Dia besar. Tergantung nanti bagaimana jenengan bisa mengambil kesempatan ya. Kejar yang luar-luar negeri jangan dalam negeri. Bahasa Inggris juga perlu ya. Bahasa Inggris juga perlu kita bahasa Inggris. Bahasa Arab untuk kita mentelaah kitab-kitabnya, bahasa Inggris untuk kita publikasinya begitu. Jadi dua bahasa itu yang perlu untuk kita ini. Hanya serius dalam belajar ya, dalam belajar apalagi waktu kuliah metode ini belajarnya serius ya. Karena ini bisa jadi bekal kalau tidak apa hanya sekedar itu tidak akan berdampak besar nanti ini ya ke depan itu. Kalau orang ahli katakanlah misalnya S1 aja selesai, tapi dia punya keahlian ya riset. Makanya tadi saya suruh buat scholar itu. Orang akan lihat nanti, oh ini rajin anaknya, rajin dia banyak publikasi, banyak nulis ini, banyak nulis itu. Akhirnya apa? Ada undangan dia untuk nanti buat penelitian, misalnya katakan di Amerika ya, di Kanada misalnya. Kenapa ya? Karena ya, orang tafsir itu dia spesifik, tidak beda sama jurusan lain ya. Tafsir sama Quran itu dia spesifik dia itu. Apalagi diundang ke Kanada. Tolong nih bagaimana menyelesaikan masalah ini yang tadi yang kita ini kan. Itu dibuat kontrak begitu ya. Ya, jadi pikirannya itu harus global, harus apa, luar ya, jangan di dalam gitu. Baik, itu motivasi ya untuk semua. Baik, saya panggil nama dulu. Ini Siraj Mantri Agami. Nah, Hadir ada Ustaz. aku juga. Hadir Ustaz. Ya. Ini kita pertemuan keberapa ya? Siraj, pertemuan keberapa ini? Kalau nggak salah 6. Kelima ini. Oke. Ya, baik. Berikutnya Izzatun Nisa. Izzatun Nisa hadir. Tidak ada. Kemudian Rifkah Hidayah. Hadir. Oke. Farha Syarifuddin. Farha Syarifuddin tidak ada. Pindah A, Ustaz. A. Pindah ke A. Oke. Adi Azka Agnaya Kalman. Mana? Ada? Tidak ada. Kemudian Nur Fitri Rodiati Saputri. Hadir Ustaz. Ya. Kemudian Anissa Nur Utami. Anissa Nur Utami.